Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan kita akan selesaikan untuk sisa listening hari ini ya, teman-teman. Jadi kita akan rangkap dua bab sekaligus karena memang listening part B ini materinya sangat sedikit. Jadi bisa kita gabung dengan part C. Nah, jadi di listening kemarin kita sudah belajar kalau teman-teman nanti akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan ya yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu part A kemarin sudah kita pelajari, namanya short conversations atau dialog pendek. Kemudian ada part B yang hari ini kita akan pelajari sekaligus dengan part C ya. Part B namanya long conversations atau extended conversation atau percakapan beranak gitu ya, teman-teman, atau panjang. Sama long talks itu pembicaraan panjang oleh satu orang. Dan teman-teman harus ingat bahwa teman-teman hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawaban ABCD-nya. Dan audio tidak bisa diputar kembali. Kalau teman-teman sudah next ke nomor berikutnya, tidak bisa back ke nomor sebelumnya. Seperti itu. Dan hari ini kita akan lanjutkan pembahasan listening kita. Kita akan membahas listening part B. Nah, di listening part B itu nanti mulainya nomor 31 ya, teman-teman. Dan hanya ada dua percakapan saja. Nah, tapi di setiap percakapan nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek cowok ya. Mereka nanti akan berbicara atau berinteraksi ya. Agak lama seperti itu. Jadi si A nanti ngomong apa, si B menjawab, si A menjawab lagi, si B menjawab lagi sampai percakapan mereka selesai. Dan satu percakapan itu nanti diikuti sekitar tiga, kadang juga empat, kadang juga lima pertanyaan. Nah, karena ada dua percakapan, otomatis di part B ini hanya ada sekitar 8 atau 6 sampai 10 pertanyaan, teman-teman. Ya, tergantung berapa soal setiap conversation-nya. Gitu ya. Nah, tipsnya atau strategi menjawabnya adalah yang perlu teman-teman pahami untuk menjawab listening part B ini adalah teman-teman harus mulai berkonsentrasi atau fokus ketika eh, bocoran atau topik dan coverage itu dijelaskan di awal oleh si eh, pembuat soal, teman-teman, atau naratornya. Gitu ya. Jadi sebelum dua orang si A dan si B itu memulai percakapan, teman-teman biasanya akan diberikan bocoran sedikit tentang entah itu siapa dua orang ini. Kalau nggak gitu mereka ini di mana atau lagi ngomongin apa gitu ya. Nah, itu nanti yang akan teman-teman pakai untuk menyempitkan atau mempermudah vocab atau menentukan vocab-vocab yang teman-teman dengarkan di percakapan mereka. Seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus mulai konsentrasi sebelum dua orang ini mulai eh, pembicaraannya seperti itu. Dan ketika teman-teman menyimak, menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, lewati saja. Ya, karena di listening part B ini yang lebih penting daripada satu kata atau dua kata yang nggak tahu artinya, itu adalah seluruh ceritanya, teman-teman. Nah, kadang juga kata yang kita nggak tahu artinya kita lewati itu nanti bisa kita apa ya? Kita cocokologi, kita eh, tahu artinya itu dari keseluruhan konteks atau ceritanya. Ya, jadi yang lebih penting keseluruhan cerita daripada satu kata atau dua kata yang sulit atau kita nggak tahu artinya seperti itu. Jadi sekali lagi lewati saja kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya. Intinya jangan sampai ketinggalan audionya atau ceritanya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, teman-teman harus fokus dengan 5W1H atau detail, detail kecil ya, yang ada di percakapan itu karena biasanya detail-detail atau informasi-informasi kecil itu juga akan ditanyakan. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke latihan untuk teman-teman, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, boleh di-unmute dulu ya. Silakan teman-teman. Sepertinya masih aman. Oke deh, kalau gitu mohon izin saya mute kembali teman-teman ya. Nah, sebelum saya memulai, saya ingin menjelaskan ke teman-teman, mohon nanti teman-teman mengirimkan jawabannya. Itu bukan satu soal-soal ya, teman-teman, tapi ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi, semisal teman-teman nomor 31 menjawab alfa, boleh ditulis di chat dulu, tapi jangan di-enter. Ya, 32 misalnya, sama, tulis dulu jangan di-enter. 33 sama, tulis dulu jangan di-enter, baru nomor 34 nanti ketika teman-teman sudah menjawab pilihannya apa, baru di-enter. Jadi nanti ada 4 jawaban, 31, 32, 33, 34. Nah, tujuannya supaya mudah untuk kita lacak jawaban teman-teman ya. Karena kalau misalkan teman-teman jawab
persatuan itu akan sulit. Ini nomor berapa, ini nomor berapa seperti itu. Nah, sekali lagi mohon dicoba dulu, jangan takut salah, kita belajar ya, teman-teman. Silahkan. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Baik, silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian mari kita bahas ya. Dan saya lihat ada jawaban AC/DC. Sepertinya semua menjawab AC/DC. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back. It'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi kalau diartikan, kurang lebih itu adalah sebuah percakapan mengenai potongan rambut. Nah, jadi si cewek itu dia memberikan komplimen atau memberikan pujian gitu ya. Dia bilang, "Halo Bob, rambutmu terlihat sangat bagus. Kayaknya sedikit agak pendek daripada biasanya ya." Nah, Bob kesal teman-teman. Dia bilang, "Agak pendek? Saya rasa nggak begitu. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku." Nah, kemudian si cewek paham. Dia bilang, jadi kamu tuh meminta rambutmu dipotong, tapi kamu tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Nah, kemudian Bob menjelaskan, ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Atau ini tuh jauh dari potongan rambut yang saya inginkan. Nah, saya hanya meminta supaya rambut saya itu dipangkas sedikit saja.
Dan hairstylistnya itu benar-benar, nah hati-hati teman-teman. Went to town itu adalah idiom ya, atau ungkapan yang nggak bisa teman-teman langsung artikan kata per kata. Jadi went to town itu bukan artinya pergi ke kota ya. Went to town itu artinya out of control atau out of reach gitu ya. Maksudnya kegirangan lah, lepas kendali seperti itu. Nah, biasanya mungkin si hairstylistnya itu adalah pegawai baru misalnya seperti itu. Nah, terus Bob meneruskan, ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Gitu ya. Kemudian si cewek bertanya lagi, lah terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, kemudian Bob menjelaskan lagi apa yang bisa saya katakan. Rambutnya kan udah dipotong semua. Saya nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi rambutku. Meskipun itu yang sebenarnya saya ingin saya katakan. Gitu ya. Kemudian si cewek bilang, masih berusaha menghibur ya si cewek ini, dia bilang, walah tenang aja. Setidaknya rambutmu nanti bakal tumbuh lagi kok dengan segera gitu ya. Nah, terus Bob bilang, itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, bahwa rambutku ini bakal tumbuh lagi, rambutku bakal tumbuh lagi. Nah, tapi rambutku tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku bahagia atau senang. Nah, kemudian si cewek bilang, mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, kita cek soal-soalnya ya, teman-teman. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, apa yang nampak benar mengenai potongan rambutnya si Bob, teman-teman? Nah, Bob tadi tuh pengen rambutnya itu dipangkas sedikit saja, tapi apa namanya? Hairstylistnya tadi ya itu motongnya kebanyakan, teman-teman, atau kependekan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, gitu ya. Maaf, teman-teman. Jadi the haircut is unusually short. Jadi potongan rambutnya itu terlampau pendek atau tidak biasa pendek, maksudnya sangat pendek itu ya, teman-teman. Lanjut ke number 32. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, apa yang Bob rasakan mengenai potongan rambut barunya itu? Nah, dia tidak senang ya, teman-teman, karena dia bilang ini tuh jauh dari potongan rambut yang saya inginkan. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Maaf, kepencet lagi, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie ya. He dislikes it immensely. Jadi dia sangat tidak menyukai potongan rambut barunya itu. Nah, kemudian nomor 33. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob lihat di lantai? Nah, tadi Bob bilang, there were piles of hair. My hair on the floor. I couldn't believe it. Nah, jadi ada banyak sekali tumpukan rambutnya si Bob ini di lantai ya, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya apa yang Bob lihat di lantai ya, berarti potongan-potongan rambutnya atau tumpukan-tumpukan rambutnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya, piles of his hair. Tumpukan-tumpukan rambutnya yang dipotong itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang terus-menerus katakan kepada Bob? Nah, tadi disebutkan orang-orang itu berusaha menghibur Bob ya dengan bilang it will grow back gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, it will grow back. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya A, C, D, C. Nice, teman-teman. Lanjut ke audio kedua untuk part B atau audio terakhir untuk part B ya. Teman-teman coba dulu, silahkan. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints.
So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya, teman-teman. Dan saya lihat sepertinya belum ada jawaban, but it's okay. Let's check it out. Kita cek bersama ya, teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita diskusikan. Silahkan, teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah percakapan mengenai seorang nenek buyutnya si cowok. Ya, jadi si cowok tadi bilang, saya ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Nah, kemudian si cewek penasaran, dia bilang, oh nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol dengan beliau? Kemudian si cowok menjawab, saya berusaha untuk menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Nah, beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau itu sudah berumur lebih dari 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol dengan beliau karena beliau itu sangat nyambung atau sangat ya sangat nyambung gitu ya, dan karena beliau itu selalu memberi saya nasihat-nasihat yang bagus. Nah, kemudian si cewek penasaran lagi, dia bilang, nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Kemudian si cowok menjelaskan lagi, beliau memberitahu saya supaya berhati-hati karena sebuah badai besar itu mau datang. Nah, kemudian si cewek bertanya lagi, beliau berkata kalau badai besar mau datang, apakah beliau seorang peramal cuaca? Si cowok bilang, not exactly, sebenarnya bukan. Nah, beliau berkata kalau beliau bisa merasakannya di tulang-tulang beliau ketika sebuah badai mau datang. Nah, saya tahu memang kedengaran agak aneh atau lucu gitu ya. Tapi ketika beliau itu merasakan di tulang-tulangnya bahwa badai mau datang, beliau itu benar. Nah, kemudian si cewek bilang, itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar atau di sekeliling persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak.
Nah, tepat sebelum badai, tekanan udara itu seringkali turun. Dan penurunan tekanan udara ini itu bisa menyebabkan tekanan tambahan dan rasa sakit pada persendian yang bengkak. Jadi, ketika nenek buyutmu memberitahumu beliau itu merasakan badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit di persendiannya. Nah, dari atau dikarenakan tekanan udara yang menurun tadi. Nah, kemudian si cowok dia bilang, kalau gitu saya sebaiknya lebih memperhatikan, lebih mendengarkan atau menganggap benar gitu ya, ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, seberapa sering si cowok ini ngobrol dengan nenek buyutnya, teman-teman? Nah, tadi kan dijelaskan ya bahwa dia itu bilang, I try to call her at least once a week. Jadi, saya berusaha menghubungi beliau setidaknya 1 kali dalam seminggu. Nah, berarti jawabannya yang tepat yang bravo ya, every week, seperti itu. Kemudian number 36. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, jadi apa yang nenek buyutnya si cowok katakan kepada si cowok atau kepada cucunya itu ya di telepon tadi pagi. Maksudnya ini sama kayak pertanyaannya si cewek. What advice did she have for you today? Gitu ya. Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi? Nah, tadi si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm was coming. Jadi beliau memberitahu saya supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang bravo ya, that a storm was coming, bahwa badai mau datang. Lanjut ke number 37. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, di mana nenek buyutnya si cowok itu mengatakan bahwa beliau merasakan badai mau datang? Nah, tadi dijelaskan ya, di tulang-tulangnya atau in her bones. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. In her bones, seperti itu. Terakhir, nomor 38. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, jadi apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa yang akan datang? Nah, ini merujuk pada perkataan maksud saya yang terakhir diucapkan sama si cowok tadi, teman-teman. Jadi si cowok tadi setelah mendengarkan penjelasan dari si cewek ya bahwa ternyata ada penjelasan ilmiah mengenai peristiwa yang dialami oleh nenek buyutnya itu. Nah, terus si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great grandmother's weather forecast. Jadi kalau gitu aku sebaiknya lebih mendengarkan atau lebih memperhatikan atau lebih mempercayai ya ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Believe his great grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai prediksi mengenai cuaca dari nenek buyutnya seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke part C ya, teman-teman. Untuk part B kurang lebih seperti itu. Eh, Nanti teman-teman tinggal asah ya dengan sering-sering latihan. Saya yakin teman-teman ketika sudah terbiasa ketika tes nanti akan enak sekali teman-teman. Karena kuncinya di listening karena dia skill ya atau keterampilan maka harus diterampilkan, harus dilatih atau diasah. Oke. Nah, di part C kita akan membahas bagian terakhir untuk listening. Ya, jadi di bagian terakhir itu sisanya atau setelah part B selesai itu nomor berapa? Kadang umumnya nomor 39. Tapi tidak selalu ya. Tadi saya sampaikan listening part B itu bisa saja cuma 6 soal. Bisa juga sampai 10 soal. Tergantung per percakapan eh, ada berapa soal seperti itu. Nah, intinya part C ini sisanya gitu ya, teman-teman, sampai nomor 50. Seperti itu. Jadi ada 3 pembicaraan oleh 1 orang. Nah, di part C ini teman-teman nanti akan mendengarkan 1 orang saja yang berbicara ya. Nah, tapi yang dibicarakan ini agak panjang, teman-teman. Dan biasanya mengandung penjelasan tentang apa namanya, tentang peristiwa-peristiwa ilmiah atau tentang sains. Ya, tentang ilmu pengetahuan seperti itu. Jadi memang bahasanya lebih berat dibandingkan part A atau part B. Nah, tapi secara teknis lebih enak karena kayak kita lagi dengerin langsung orang yang menjelaskan seperti itu. Dan juga topik yang dibahas itu objektif, teman-teman. Gitu ya, jadi lebih enak. Nah, di sini strateginya pun juga nggak jauh beda ya dengan part B, teman-teman. Jadi sebelum 1 orang itu memulai pembicaraannya, teman-teman harus fokus dulu
atau mulai konsentrasi dengan apa yang akan dibicarakan oleh si orang ini. Ya, teman-teman. Jadi topik atau coveragenya. Jadi orang ini siapa, atau kalau nggak gitu di mana, atau kalau gitu mau ngomongin apa. Nah, tujuannya sekali lagi untuk mempersempit atau apa ya, membantu teman-teman menentukan vocab-vocab yang akan digunakan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman menemukan vocab yang memang teman-teman nggak tahu artinya, lewati saja. Ya, karena yang lebih penting adalah keseluruhan atau kesatuan atau keutuhan dari konteks atau ceritanya, teman-teman, atau penjelasannya, ya. Bahkan vocab yang kadang kita nggak tahu artinya itu bisa kita gunakan cocokologi atau gunakan sambung menyambung, menyambungkan gitu ya dengan kalimat sebelum atau kalimat setelahnya seperti itu. Dan teman-teman juga harus fokus dengan details atau informasi-informasi kecil yang ada di pembicaraan tersebut. Oke, karena biasanya itu seringkali ditanyakan. Nah, sekarang kita latihan kembali ya. Seperti biasa, jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Nanti tolong kirimkan jawaban teman-teman ketika 4 soal sudah terjawab ya. Jadi bukan per soal, tapi ketika 4 soal sudah terjawab. Sekali lagi mohon dicoba dulu, jangan takut salah. Silakan teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat sepertinya teman-teman menjawab delta, 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 delta. Oke. Oke, mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan, teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water, or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears.
It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are two large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata di Taman Nasional Everglades. Nah, jadi dikatakan sekarang kita akan mengadakan atau menjalankan sebuah kunjungan menggunakan tram. Tram itu kendaraan yang jendelanya sengaja terbuka ya, teman-teman. Jadi supaya wisatawan bisa melihat pemandangan seperti itu. Nah, ini kalau di Indonesia namanya banyak, tergantung bentuknya. Ada odong-odong atau kereta kelinci itu ya. Atau ada juga dulu tuh di Bali namanya komotra dan lain-lain. Mungkin di tempat teman-teman juga namanya beda-beda seperti itu. Nah, jadi kunjungan menggunakan menggunakan tram maksud saya melalui sebagian dari Taman Nasional Everglades atau di dalam Taman Nasional Everglades. Nah, sangat mungkin atau cukup mungkin kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di tepian air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentu saja kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram gitu ya, kapanpun sampai kita meninggalkan area ini karena bahaya yang bisa diperbuat oleh buaya-buaya tersebut. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengar ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah biasa bahwa seseorang itu, sudah biasa kita mengatakan bahwa seseorang itu sedang menangis atau mengeluarkan air mata buaya ketika dia itu pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu selalu nampak ada air mata di mata mereka, namun mereka itu tidak sedang menangis karena lagi sedih atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air mata mereka untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari dalam tubuhnya. Nah, seekor buaya itu tidak berkeringat dengan cara yang sama seperti manusia dan tetap harus menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya lagi nangis, jangan berpikir kalau buaya itu lagi sedih. Nah, dia itu sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Nah, coba lihat di sana, di sebelah kanan ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Kalian boleh mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi tidak, kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat. Seperti itu. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya ya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, jadi di mana pembicaraan tadi itu terjadi, teman-teman? Tadi jelas ya, beberapa kali si tour guide-nya itu bilang this tram. Jadi mereka itu lagi di atas tram atau kendaraan yang jendelanya terbuka tadi, teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. Gitu ya. Lanjut ke number 40. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, jadi apa makna ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi disebutkan it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi sudah biasa kita berkata kalau orang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang delta ya, teman-teman. It means they are pretending to be sad. Jadi berarti mereka itu lagi pura-pura sedih seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, jadi kenapa buaya itu selalu memiliki air mata di mata mereka?
Nah, tadi dijelaskan kalau buaya itu bukan lagi menangis karena sedih ya, teman-teman, tapi itu lagi keringetan atau membuang kadar garam dari tubuhnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. They are getting rid of salt. Jadi mereka menyingkirkan kadar garam seperti itu. Lanjut ke number 42. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang tour guide-nya sarankan atau di akhir tadi maksudnya ya. Jadi tour guide-nya tadi setelah memberitahu ada buaya besar di dekat pohon tumbang tadi ya, teman-teman, di sebelah kanan. Nah, itu menyarankan para penumpang atau para turisnya itu untuk membuka kamera atau mengeluarkan kamera dan mengambil gambar dari tram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha, taking photographs. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke audio kedua untuk listening part C. Dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab C, B, A, B. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu ya dengan skripnya. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship
in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi. Jadi itu adalah sebuah perkuliahan oleh seorang profesor universitas. Nah, tadi dikatakan silahkan kalian duduk sekarang karena saya ingin memulai perkuliahan hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk alat transportasi abad 19 yang lebih elegan dan lebih berbeda gitu ya. Namanya clipper ship. Nah, clipper ship atau kapal clipper dari abad ke-19 merupakan kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, mereka dinamai clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along. Nah, tadi ditanyakan ya ini teman-teman. Nah, kita lewatin aja kalau nggak tahu artinya. Jadi, mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, tapi teman-teman ingat, clip along ini disebutkan atau dibahas ketika ketika pembicara ini membahas-bahas tentang atau mengumbar-umbar tentang seberapa cepatnya kapal itu. Berarti pasti nggak jauh-jauh dari kecepatan kapal gitu ya. Lanjut, kapal clipper itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Nah, mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapal. Dan kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Nah, kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, kapal clipper itu contohnya bisa menyelesaikan tugas yang menakjubkan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, kapal clipper pertama kali dipergunakan di Amerika Serikat pada tahun 1840-an. Mereka awal mulanya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung dari Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina untuk mengangkut teh ke Amerika Serikat. Ketika emas ditemukan di California pada tahun 1848, clipper ship segera dialihfungsikan untuk mengangkut eh, sejumlah besar para pencari emas gitu ya. Dan sejumlah besar juga persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan kapal klipnya Amerika, Britania atau mungkin kita familiar lebih dengan Inggris gitu ya. Jadi Inggris itu memulai armada clipper ship mereka juga untuk mengangkut barang-barang dagangan dari dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan Britania Raya. Nah, itu saja yang untuk kelas hari ini. Jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, kadang memang di akhir itu ada yang nggak nyambung dengan inti yang tadi, teman-teman. Ya, tapi biasanya itu ditanyakan ya. Nah, sekarang kita dengarkan soal-soalnya. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, jadi di mata kuliah apakah perkuliahan tadi atau pembicaraan tadi itu kemungkinan besar akan diberikan? Nah, tadi ngomongin tentang alat transportasi abad ke-19 di Amerika Serikat.
Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. American History. Jadi sejarah Amerika, lebih tepatnya sejarah transportasi di Amerika gitu ya. Lanjut lagi ke number 44. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, jadi apa makna yang paling mendekati dari ungkapan to clip along? Nah, tadi to clip along itu disebutkan ketika si pembicara tadi itu mengumbar-umbar tentang seberapa cepat kapal tersebut ya. Dan di pilihan A, B, C, D yang ada kata cepat cuma satu, teman-teman, yaitu yang Bravo. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya. To clip along artinya sama dengan to move fast, untuk melesat gitu ya, untuk melaju cepat seperti itu. Lanjut ke number 45. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, apa kegunaan pertama kali dari clipper ship di Amerika Serikat? Nah, tadi ada dua kegunaan yang disebutkan. Untuk kegunaan pertama pada tahun 1840-an, clipper ship digunakan untuk mengambil teh dari Cina ya, untuk dibawa ke Amerika Serikat. Maksudnya untuk beli beli teh lah seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. To bring tea from China, untuk mengangkut teh dari Cina seperti itu. Lanjut ke number 46. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesornya tadi ingatkan kepada mahasiswa-mahasiswanya di akhir tadi yang saya bilang tadi, teman-teman, kadang tidak nyambung dengan inti pembicaraan, tapi itu kadang ditanyakan. Jadi profesornya tadi di akhir itu menyebutkan, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi jangan lupa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat, kata profesornya tadi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang diingatkan oleh dosennya atau profesornya tadi kepada para mahasiswa adalah yang delta ya, teman-teman. Some written homework. Jadi suatu tugas rumah atau PR yang tertulis seperti itu. Lanjut ke audio terakhir untuk part C ya. Sama, dicoba dulu, jangan takut salah ya, teman-teman. Silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have?
Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab BCBB, BCBC, sama BCBD. Oke, kita cek, kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya mudah nanti untuk kita bahas, teman-teman. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Nah, itu tadi, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok peraga, gitu ya. Jadi si pelatihnya tadi bilang, saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar gugup mengenai pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa hal ini merupakan hal yang atau perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di panggung di depan banyak sekali orang nanti malam dan normal untuk mengalami ketegangan-ketegangan. Nah, saya ingin membantu kalian untuk memahami yang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan yang kalian rasakan tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan banyak orang atau depan audiens. Nah, demam panggung itu bukan hanya dialami oleh aktor dan aktris saja. Demam panggung juga bisa dialami oleh para musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan sekelompok orang. Eh, Demam panggung itu terjadi sebelum pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian merasakan tegang, kaku gitu ya, jika kalian lututnya itu gemeteran, jika perut kalian seperti ada kupu-kupunya, jadi kayak nggak nyaman gitu ya, dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk nanti pertunjukannya, disitulah kalian sedang mendapati atau disitulah kalian menunjukkan tanda besar akan demam panggung. Nah, untuk melawan demam panggung, kalian bisa berusaha untuk mengendalikan entah itu reaksi fisik dan juga pikiran-pikiran negatifnya.
Untuk melawan reaksi fisik, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti menarik nafas yang dalam-dalam gitu ya. Kemudian regangkan otot atau hanya ketawa ketiwi saja untuk meredakan beberapa ketegangan atau tekanan. Nah, tapi untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian sendiri untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada pada apa yang orang-orang nanti akan pikirkan. Nah, itu saja yang saya harus katakan hari ini atau sekarang maksud saya. Nah, saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja kalau kalian mulai merasakan gugup, cobalah untuk tarik nafas yang dalam untuk rileks dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, pertanyaannya siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, demam panggung tadi dialami oleh siapapun yang tampil di depan banyak orang ya, teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah yang tidak mengalami demam panggung, berarti yang pekerjaannya tidak di depan banyak orang. Dan di antara ABCD yang pekerjaannya tidak perlu dilihat orang itu adalah yang alpha, gitu ya, writers atau para penulis seperti itu. Jadi jawabannya alpha, teman-teman. Lanjut number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin seseorang dengan demam panggung biasanya miliki? Nah, untuk reaksi fisik tadi ada beberapa yang disebutkan ya, teman-teman. Mari kita cek satu-satu. Yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi itu bukan dilihat ya, tapi kayak di perut itu kayak ada kupu-kupunya. Jadi kayak nggak nyaman seperti itu. Jadi yang alfa salah. Kalau yang bravo dia akan mematahkan satu kaki. Tidak disebutkan ya dan terlalu ekstrim juga, mengerikan ya teman-teman. Kalau yang Charlie, dia akan memiliki lutut yang gemeteran. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi lututnya gemeteran seperti itu. Kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Nah, itu bukan demam panggung ya teman-teman. Itu namanya adalah tewas seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, gimana seseorang bisa melawan pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau untuk pikiran negatif tadi caranya cuma satu ya, yaitu dengan berfokus pada apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang delta. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang perlu mereka lakukan. Seperti itu. Lanjut nomor terakhir. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Nah, jadi kapan para aktor itu harus tiba di teater, teman-teman? Nah, tadi si coachnya atau pelatihnya tadi mengajak mereka ketemuan lagi jam 6 ya, karena pertunjukannya mulai jam 8. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie, teman-teman, at 6 o'clock, yaitu jam 6. Seperti itu. Dan kurang lebih untuk listening part B dan part C seperti itu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi ini sangat perlu dilatih atau perlu diasah seperti itu karena skill ya. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan silahkan di-unmute, jangan sungkan-sungkan, silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen dan ada pertanyaan dari Miss Alfi atau Mr. Alfi, media yang bisa digunakan untuk melatih listening agar terbiasa dengan aksen di TOEFL. Di TOEFL ini untungnya dia pakai aksen American ya, teman-teman, jadi lebih jelas daripada dua aksen sisanya yaitu Australia sama British. Nah, cuman tetap harus dilatih. Cara melatihnya kalau teman-teman fokusnya di TOEFL, saran saya teman-teman hajar terus latihan TOEFL, terutama kalau teman-teman fokusnya di listening ya bagian listeningnya. Dan untuk sumbernya lumayan banyak, teman-teman di internet atau terutama di YouTube itu banyak sekali. Gitu ya. Tapi memang walaupun banyak ya, tapi itu biasanya sumber-sumber lama, teman-teman. Oke, karena jujur TOEFL ini adalah instansi untuk penyedia tes global atau internasional yang paling pelit.
dibandingkan jenis-jenis TOEFL apa namanya tes-tes bahasa Inggris yang lain, misalnya IELTS, misalnya British Council, sorry, Duolingo misalnya. Karena kalau kita mencari yang buatan resmi dari ITS selaku yang membuat TOEFL sendiri, teman-teman ya, itu nggak akan ketemu karena TOEFL nggak ngeluarkan. Kalau ngeluarkan pun yang tahun 2016 ya, jadi itu sudah lama sekali juga seperti itu. Gitu ya teman-teman. Jadi tapi nggak apa-apa untuk latihan listening aja, teman-teman latihan untuk bentuk soal-soalnya juga sama ya. Jadi buatan-buatan kayak Longman dan lain-lain dan di internet banyak sekali di YouTube teman-teman. Seperti itu. Gitu ya, Mister. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Sepertinya tidak ada. Oke, atau nanti ketika teman-teman mereview kembali lewat rekaman ya, atau ketika latihan menemukan kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk japri saya. Nanti saya bantu lewat japri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.